Pemirsa, seorang siswi SLTP kelas 2 di Tanjung Priok, Jakarta Utara menjadi korban pembunuhan di tangan pamannya sendiri. Korban pun dipukul sebanyak 5 kali dengan menggunakan meja. Korban terkapar dengan sejumlah luka robek pada bagian kepala. Kondisi korban yang abang lihat seperti apa nih bang? Ya tergeletak aja, tengkurap, curan darah semua badan sampai kaki. Saya sama abang saya nggak ada masalah apa-apa. Cuma masalah utang, itu pun saya nagihnya baik-baik aja. Jadi ya diduga itu awalnya ngambil HP, dihajar anak saya pakai meja TK gitu kan, sampai 5 kali. Rumah kontrakan di Jalan Cempaka RT 17 RW 3 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini menjadi saksi bisu kekejaman seorang pria terhadap keponakannya sendiri. Korban dihabisi dengan cara yang brutal. Dihajar dengan menggunakan meja sebanyak 5 kali. Tubuh korban pun terkapar bersimbah darah dengan sejumlah luka robek di bagian kepala. Peristiwa ini terjadi pada 2 Februari 2024 lalu. Korban adalah Aura Zarifah Azalia, remaja yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah lanjutan tingkat pertama ini tewas dengan cara yang cukup mengenaskan. Untuk mengetahui lebih dalam peristiwa pembunuhan ini, tim menyingkap tabir menyambangi lokasi kejadian. Ya pemirsa, hari ini saya akan mendalami kasus tewasnya siswa SMP yang dibunuh oleh pamannya sendiri, yang lokasinya kurang lebih 150 hingga 200 meter dari tempat saya mengabarkan saat ini, yang berlokasi di Sunter Agung, Jakarta Utara. Langsung saja kita ke lokasi kejadian. Di lokasi ini kami menemui tetangga korban bernama Rini. Assalamualaikum. Rin, ini loh ada apa? Dari TV One. TV One. Dari TV One. Ini dia rumahnya. Oh, rumahnya yang ini? Ya. Oh, iya. Kami mencoba menggali informasi darinya. Dari TV One. Permisi Bu. Dari TV One Bu, izin mau liput yang kemarin kasus pembunuhan. Pada saat itu kedengaran suara ini nggak sih Bu, gebrakan gitu kan? Saya tahunya apa? Bau kebakaran. Bau asap. Oh, terus habis itu ibunya keluar pada saat itu. Berarti tahu nggak Bu siapa yang punya atau pindah kemana gitu? Pindahnya di RT 9. Oh, RT 9. Lokasi tepatnya RT 9 apa Bu? Ini apa seberang kali? Seberang kali di sana. Seberang kali itu ada nasi, tanya aja situ. Oh, Sayang, nasi tak uduk. banyak informasi yang kami dapat dari Rini. Kami kemudian menemui tetangga lainnya bernama Latif. Soal kasus pembunuhan di sebelah situ, boleh, Bang. boleh. Waktu itu pada saat kejadian, Bang Latif ada di mana posisinya, Saya Bang? di atas, lagi main sama anak-anak juga sih, sama keluarga. Terus ada yang teriak minta tolong atau dari belakang. Oke. Cuman terus sampai sini, kebakaran. Saya cek dong di belakang, ternyata bukan kebakaran. Oke, cek berarti dari sini langsung cek, Bang. Ya, dari sini langsung ke sana. Kita langsung aja kali ya, Bang ya, Boleh, ke boleh. TKP-nya ya, Bang. Boleh, Kak. Rupanya, Latif salah satu warga yang ikut masuk ke dalam kontrakan untuk menolong korban. Oke. Setelah saya naik sampai sana, Heeh. begitu buka pintu, pintu tuh emang udah terbuka, Kak. Oh, pintunya memang Udah terbuka. kondisi sudah terbuka. Ya, Dengan memang ada asap begitu, Bang. memang ada asap. Saya Oke. naik sampai atas, dan ternyata begitu saya masuk sampai sini, itu si korban udah di bawah penuh darah. Lalu apa yang Abang lakukan? Saya naik ke atas, ternyata di atas juga nggak ada api, karena saya kan belum tahu posisi kompor di rumah sini seperti apa kan. Ternyata kompor di belakang tangga adanya.
Itu pun lap yang sudah dibakar. Kompornya seperti apa? Memang membakar? Kompor gasnya sudah mati. Oh, kompor gasnya Iya. sudah mati. Lalu pada saat itu kondisi korban yang abang lihat seperti apa nih bang? Ya tergeletak aja, tengkurap tergeletak dan penuh darah, cucuran darah semua badan sampai kaki. Pada saat itu kondisi korban masih Masih merintis kesakitan. Oh, masih minta tolong atau Iya. gimana bang? Nggak sempat minta tolong sih, cuman ya gimana sih, kayak suara cuman begitu aja, dari suara kencang sampai kecil suaranya. Pada saat di perjalanan kondisi korban ini masih sadar? Masih ada suara, dan begitu pun ya maaf ya, saya baru buka omongan sekarang. Sampai di depan sekolah 09 di situ sempat hilang suaranya dan sempat merem si korban. Tapi setelah saya gerak-gerakin kepalanya, saya bilang, "Dek, bangun, bertahan. Abang lagi bawa ke rumah sakit." Dia melek, sempat melek. Bentar lagi nyampe rumah sakit baru dia ada suaranya. Dan sampai rumah sakit pun alhamdulillah masih ada suaranya. Saya tinggal pulang, mandi, main handphone sebentar, ada setengah jam, baru saya dengar kabar almarhum. Saat dilarikan ke rumah sakit, Aza, sapaan akrab korban, rupanya masih dalam keadaan hidup. Terima kasih Bang Latif informasinya. Dan memang kita saat ini berada di depan rumah kontrakan korban, di mana ini juga menjadi lokasi tempat kejadian pemirsa, dan kita belum bisa memasuki tempat ini karena memang belum diperbolehkan oleh pemilik dari kontrakan ini. Nyawa Aza akhirnya tak tertolong. Ia tewas di Rumah Sakit Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Awalnya Aura Zarifah Azalia dinyatakan tewas karena terjatuh dari tangga kontrakan yang disewa oleh keluarga dari Aza. Namun ternyata terungkap bahwa Aza bukan meninggal karena terjatuh, tetapi dibunuh oleh sang paman. Kondisi korban yang abang lihat seperti apa nih bang? Ya tergeletak aja, tengkurap, cucuran darah semua badan sampai kaki. Saya sama abang saya nggak ada masalah apa-apa. Cuma masalah utang, itu pun saya nagihnya baik-baik aja. Jadi ya diduga itu awalnya ngambil HP, dihajar anak saya pakai meja TK gitu kan, sampai 5 kali. Awalnya peristiwa tewasnya Aura Zarifah Azalia diyakini karena kecelakaan akibat rumah kontrakan yang ditempatinya di Jalan Cempaka RT 17 RW 3 Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar. Namun belakangan, pihak keluarga merasa ada sejumlah kejanggalan dalam peristiwa ini. Lina Marlina, ibu korban yang sempat kami temui, bercerita banyak soal peristiwa tragis yang menimpa anak keduanya itu. Awalnya Lina dikabarkan kalau anaknya tertimpa musibah karena rumah kontrakannya terbakar. Saya sedang di luar, jadi ada orderan ya, ngantar paket. Setelah 1 jam baru saya dapat kabar dari tetangga saya bahwa rumah kebakaran. Nggak kebakaran, maksudnya ada asap, anak saya jatuh dari tangga. Sampai akhirnya Lina menemukan kejanggalan yang langsung mengarah kepada seseorang. Pas besok subuhnya saya pulang ke TKP, karena saya kan punya kucing ya. Saya melihat keadaan kucing, di situ saya menemukan rokok sama korek apinya. Itu kan kayak rokok abang saya gitu kan. Dan abang saya memang janji saat itu sore mau datang ke rumah pas kejadian. Mau datang ke rumah, dia bilang entah mau bayar mau apalah, pokoknya yaudah besok gua ke rumah gitu kan. Nah, di semalam itu dia nggak ada hubungan WA atau apa, ngabarin ke saya, datang pun juga enggak gitu kan. Akhirnya ya udah, dari situ kecurigaan saya muncul.
Ya, Lina curiga kalau tewasnya Aza bukan karena kecelakaan, tetapi dibunuh oleh Diki Zulkarnain, kakak kandungnya, yang berarti paman korban. Hal ini diperkuat oleh rekaman CCTV dari salah satu rumah tetangganya. Saat itu, pada 2 Februari 2024 siang, Diki terlihat datang ke rumah kontrakan Lina dengan menggunakan baju berwarna putih. Selanjutnya, pada pukul 15.18, Diki pergi meninggalkan rumah kontrakan Lina. Namun saat itu, pakaian yang ia kenakan berbeda. Rupanya, itu baju silat milik kakak korban yang dikenakan Diki. Diperkuat lagi dengan percakapan Lina dengan Diki lewat aplikasi WhatsApp. Saat itu Diki berjanji akan datang ke kontrakannya pada 2 Februari 2024 untuk membayar hutang. Saya sama abang saya nggak ada masalah apa-apa, cuma masalah utang, dan itu pun saya nagihnya baik-baik aja gitu. Dia janji, kan udah sebulan nih, dia janji tanggal 10 Januari datang ke rumah kayak biasa. Kemarin itu datang, gua nggak bisa bayar gini-gini gitu. Datang lagi tanggal 20 dia yang janji nggak bisa bayar. Ya udah nggak apa-apa gitu, dan saya mengerti. Dan terakhir dia janji habis bulan. Sebelum kejadian malam Jumatnya dia WA saya, besok gua ke rumah lu, dia bilang gua mau bayar. Nggak bilang mau bayar sih, dia besok gua ke rumah lu, tapi besok sore. Ya udah, mau bayar atau enggaknya saya nggak tahu, dia bilang mau ke rumah aja. Keyakinan Lina semakin kuat kalau Diki adalah pelaku pembunuh Aza. Hal ini didasari dengan menghilangnya Diki setelah peristiwa terjadi. Dalam pelariannya, Diki sempat menghubungi anaknya. Ayah di mana? Ayah di pinggir jalan mana itu? Ayah. Ayah cuma bisa mesen dong. Hah? Ayah lebih baik mati duluan. Jangan ngomong kayak gitu. Ayah emang ngelakuin apa? Jaga diri lu. Ayah, ih. Sehari setelah berkomunikasi dengan anaknya, Diki Zulkarnain akhirnya diringkus polisi. Kepada kami, Lina pun menceritakan kebiadaban Diki terhadap anaknya. Lagi belajar, dia mau ngambil HP si pelaku karena takut rame, kata si pelaku. Ketahuan kan sama si korban, takut rame, katanya si korban takut ngadu ke mamahnya gini-gini. Ya udah, mungkin anak saya disitulah mulai dianiaya sama dia supaya anak saya nggak ngomong atau gimana rencana dia. Saya juga kurang paham. Jadi ya diduga itu awalnya ngambil HP, diduga ya. Maksudnya dari situ dia dihajar anak saya pakai meja TK gitu kan. Tahu kan meja TK, segini meja TK gitu sampai 5 kali. Jika dilihat dari percakapan antara Diki dan Lina di aplikasi WhatsApp, sepertinya ada urusan hutang piutang antara mereka berdua. Benar saja, rupanya Diki memiliki utang sebesar Rp300.000 kepada Lina. Lina kemudian menagih janji Diki yang beberapa kali diingkarinya. Tuh anak dia kan mau lulus kelas 6. Ya kan, butuh buat perpisahan, minjem sama saya. Dan sebenarnya saya juga bukannya berkelebihan gitu kan, karena ngelihat abang saya butuh banget. Saya itu kan uang juga sama-sama buat bayar kontrakan gitu ya. Ya udah, saya bilang pakai aja. Dia yang janji sendiri, pakai aja dulu nih uang ini, saya bilang gitu. Ya udah, saya pinjamin, dia bilang. Peristiwa pembunuhan ini sudah terjadi. Dengan teganya, Diki menghabisi nyawa keponakannya sendiri. Saya nggak mau ketemu sampai kapanpun, nggak mau ketemu kecuali nanti di pengadilan. Hati seorang ibu ya, walaupun dia saudara kandung di sini anak, tetaplah dia yang memisahkan saya sama anak saya kan. Jadinya ya udah, saya udah nggak mau ketemu sama dia.
biar pihak kepolisian aja yang dihukum sesuai perbuatannya dia. Lalu apa yang membuat pelaku tega menghabisi nyawa keponakannya sendiri? Pelaku Diki Zulkarnain nampaknya ingin merekayasa pembunuhan yang dilakukan terhadap Aura Zarifah Azalia. Namun semuanya gagal. Ia pun akhirnya diringkus dalam pelariannya di Stasiun Sudimara, Tangerang Selatan. Ia pun mengaku tega menghabisi keponakannya sendiri lantaran kesal kerap ditagih hutang oleh orang tua korban. Kondisi korban yang abang lihat seperti apa nih bang? Dia tergeletak aja, tengkurap, curan darah semua badan sampai kaki. Saya sama abang saya nggak ada masalah apa-apa, cuma masalah utang, itu pun saya nagihnya baik-baik aja. Jadi ya diduga itu awalnya ngambil HP, dihajar anak saya pakai meja TK gitu kan, sampai 5 kali. Kini Diki Zulkarnain, paman yang tega membunuh keponakannya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, resmi dijadikan sebagai tersangka. Polisi meringkus Diki di wilayah Stasiun Sudimara, Tangerang Selatan. Selama dalam pelariannya, ternyata Diki menjadi pengamen jalanan. Terungkapnya kasus ini bermula dari adanya laporan polisi soal kebakaran yang terjadi di wilayah Jalan Cempaka Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam peristiwa ini, seorang siswi kelas 2 sebuah SLTP negeri di Jakarta Utara menjadi korban. Ini berawal dari adanya laporan kebakaran yang menyebabkan ada korban meninggal. Kemudian personil dalam hal ini backup sama unit Jatantras melakukan penyelidikan sehingga berhasil kepada pengejaran dan mengamankan pelaku. Artinya di sini bahwa berdasarkan fakta-fakta temuan di TKP baik itu di rumah sakit maupun di rumah ada kecurigaan daripada penyidik bahwa ada kejanggalan bahwa kematian tersebut bukan disebabkan karena kebakaran. Setelah dilakukan penyidikan mendalam, polisi akhirnya menyimpulkan kalau Aza merupakan korban pembunuhan. Menurut pengakuan pelaku, saat itu ia datang ke rumah kontrakan karena ingin menemui ibu korban. Saat itu hanya ada Aza di rumah yang sedang belajar. Entah kenapa, pelaku langsung menganiaya Aza dengan menggunakan meja. Aza pun terkapar bersimbah darah setelah kepalanya dihantam meja sebanyak 5 kali. Untuk menghilangkan jejak, pelaku kemudian menyalakan kompor dan meletakkan kain di atasnya. Ia membuat alibi seolah-olah Aza terjatuh dari tangga rumah kontrakan saat kebakaran itu terjadi. Anak korban sedang belajar pada saat itu, diambil kursinya, dipukulkan kepada anak itu. Menurut keterangan dari tersangka, dia melakukannya 5 kali sehingga tidak sadarkan diri. Melihat tidak sadarkan diri dan dia di sana melihat adanya kompor, kemudian diambillah kain atau benda-benda yang mudah terbakar, ditumpuk di atas kompor tersebut, kemudian dinyalakan. Sehingga itu dianggap bagi dia mengalihkan bahwa itu terjadi kebakaran. Kini tak ada lagi keceriaan Aura Zarifah Azalia. Ia sudah pergi untuk selamanya, dihabisi oleh pamannya sendiri. Teka-teki tewasnya Aura Zarifah Azalia akhirnya terungkap. Kalau saja pihak keluarga tak jeli melihat kasus ini, mungkin pelaku masih berkeliaran hingga saat ini. Demikian Menyikap Tabir, sampai jumpa pekan depan.